Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu lagi hari ini. Semoga Bu Lisa, Mbak Ratna, Mas Zulham, dan Mila, kita semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu Allah berkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada agenda hari ini saya yang akan memoderatori. Kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, dan berkat nikmat iman serta nikmat sehat kita dapat bertemu silaturahim dan menambah ilmu pada hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita nanti bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Kita buka dengan membaca basmalah dan selanjutnya akan saya serahkan ke Bu Lisa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih dan ketemu lagi. Jadi insya Allah kita akan rutin ketemu setiap hari Jumat pagi jam 10 sampai 10.30 ya. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan terkait dengan perwakafan boleh drop pertanyaannya di DM-nya Wasit ataupun boleh kontak ke PIC-nya gitu ya. Nanti insya Allah kita akan coba jawab untuk sementara ini jadwalnya Jumat pagi jam 10 sampai 10.30. Nah, kali ini kita dapat pertanyaan. Ini Mas Zulham ya yang nanya ya? Yang mahasiswanya Mbak Iin? Benar, Bu. Oke, boleh. Nah, jadi kali ini teman-teman kita dapat pertanyaan dari Mas Zulham. Jadi Mas Zulham ini ada ide untuk bikin platform yang memfasilitasi penggalangan ini ya, wakaf ya Mas Zulham ya. Mungkin sekilas boleh dijelaskan dulu Mas Zulham, terus pertanyaannya apa gitu, nanti saya coba jawab ya, semoga bisa jawab. Silakan Mas Zulham. Ya, baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lisa dan pihak Wasit yang telah memberikan kesempatan begitu untuk meluangkan waktu untuk kami ini yang ingin terus belajar dan bisa sama-sama berkontribusi melalui wakaf gitu. Sebelumnya saya sudah menyampaikan melalui Bu Luli begitu bahwasanya alhamdulillah beberapa waktu ini ada dorongan untuk segera bisa berkontribusi melalui wakaf, yakni bisa langsung yakni medianya dengan melalui platform gitu, platform wakaf, baik itu digitalisasinya dan lain-lain. Nah, tentunya untuk memulai itu butuh banyak tantangan, juga banyak bantuan dari para pakar yang sudah berpengalaman. Sebelumnya saya sudah menyampaikan konsepnya kepada Bu Luli. Mungkin Bu Lisa mungkin sudah baca juga. Sudah, nah, mungkin itu boleh pertanyaannya. Sekilas memang filantropi secara umum, tapi untuk langkah pertama kami berkeinginan untuk bisa fokus di wakaf produktif di langkah pertama, begitu. Nah, banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, entah itu persyaratan, kemudian digitalisasinya, kemudian apakah sudah benar-benar nantinya program tadi, baik itu administrasinya, terkait keuangannya, itu masih jadi tanda tanya gitu, Bu Lisa. Baik, kalau boleh tahu Mas Zulham sekarang aktivitasnya apa? Kuliah aja atau ada aktivitas lain? Selain kuliah juga aktif di Porsebi, kemudian beberapa UKM. Ya saat ini hanya fokus di pondok pesantren Tahfizul Quran di pesantren sahabatku. Di samping terus belajar juga, alhamdulillah dapat amanah untuk sambil mengajar. Sekarang hanya berapa, Mas, kalau boleh tahu? Semester 3 Bu Lisa. Semester 3 jurusan ekonomi Islam. Benar, jurusan ekonomi syariah di UIN.
Oh, oke. UIN jadi mahasiswanya Mbak Iin ya? Bu Luli Saya nggak ngajar dia sih, Mbak. Oh gitu. sempat Terus, Bu Luli sempat ngisi di Forsebi begitu, kemudian oh gitu. Kase, Masya Mbak, Kase. Allah. Oh, KASE. Forsebi itu kepanjangannya apa? Forum? Kelompok Studi Ekonomi Islam. Namanya Hmm. kalau di UIN Forsebi, Forum Studi Ekonomi Bisnis Islam. Kalau di Oh, nasionalnya kan Masya Allah. FOSE. Iya, iya, iya. Oke. Jadi saya melihatnya sebenarnya ini sih konsepnya menarik gitu ya. Jadi intinya saya senang sih kalau ada apa anak-anak muda, saya juga sebenarnya masih muda juga. Maksudnya ada ini ya, apa keinginan untuk berbuat sesuatu gitu, dan yang paling penting kalau menurut saya motivasinya tuh dari diri gitu. Itu yang punya strong way yang menurut saya, karena nanti misalkan Mas Zulham beneran gitu ya bikin ini, kan pengen bikin aplikasi ya. Itu beneran nanti bikin kan pasti ada, harus spend waktu, terus memang harus ada tenaga tambahan lah yang kalau misalkan nggak dilakukan ini tuh kayak eh, ya ini ya apa namanya, intinya harus ada tambahan effort yang dilakukan untuk mengeksekusi proyek ini kalau misalkan memang eh, jadi gitu ya. Kalau saya secara personal sih sangat senang sekali, dan kalau misalkan nanti di luar sesi ini ya, di luar sesi ini mau konsultasi lanjutan atau ada yang bisa dibantu dengan senang hati gitu. Saya melihatnya konsep ini mungkin tadi ya pertanyaan pertama, kalau misalkan mau bikin sistemnya ya, pendaftarannya maksudnya pendaftaran sebagai nazir atau gimana Mas Johan? Yang saya ketahui kan undang-undang wakaf itu kan untuk langkah pertama setelah kami sepakati begitu. Mohon maaf karena teman-teman yang lain itu sedang ada kuliah, Nggak apa-apa. hanya saya yang kosong, jadi teman-teman yang lain belum bisa ikut bergabung mungkin di lain waktu. Setelah kami sepakati memulai dengan unit usaha wakaf. Memulai dengan unit usaha wakaf. Kalau yang saya ketahui undang-undangnya kan perusahaan tidak bisa langsung sebagai nazir begitu. saya juga kurang bisa memastikan perusahaan tidak bisa. Maksudnya unit usahanya tidak bisa jadi nazir, tapi ada orang lain yang menjadi pengawasnya sekaligus nazirnya untuk bisa berjalan sekaligus perizinannya melalui BWI, kemudian Kemenkumham, seperti itu. Oke. Berarti niatnya mau jadi nazir ya maksudnya ya Mas Ilham dan kawan-kawan ya? Benar. Nah, iya, jadi kalau untuk jadi nazir memang yang pertama kan emang ke depan saya lihatnya ini lebih ke wakaf uang ya. Kalau untuk wakaf uang perlu mendaftarkan diri ke Badan Wakaf Indonesia. Jadi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ada apa namanya, di website BWI menurut saya ini ya cukup informasi gitu. Jadi boleh nanti Mas Zulham mampir ke websitenya BWI, terus di situ ada eh, pendaftaran nazir secara virtual juga ada, waktu itu sempat di launching gitu ya. Jadi saran saya nanti mampir ke website BWI, terus disiapkan persyaratannya, termasuk kayak badan hukum ya. Jadi kalau sekarang kan BWI mengarahkannya nazir walaupun secara fikih dan secara undang-undang yang saat ini ada itu memang masih boleh perorangan, tapi memang ke depan diarahkannya badan hukum. Jadi memang bentuknya bisa perkumpulan atau misalkan bisa organisasi ya, ormas atau yayasan gitu. Jadi kalau memang nanti jadi memang harus mengurus dulu tuh Mas Zulham ya badan hukumnya. Terus diurus perizinannya ke Badan Wakaf Indonesia, baru nanti bisa mulai jatuhannya menggalang dana gitu. Nah, saya kalau dari sisi yayasan ya, selain izin dari Badan Wakaf, kayaknya Mas Zulham juga perlu ngecek juga ke Kemensos ya, atau ke daerah setempat. Kalau di Jogja berarti mungkin apa, kalau di Jakarta soalnya mesti ke Pemkot ya, DKI ya, untuk soalnya kayak ada ini loh perizinan untuk menggalang dana dari masyarakat. Nah, itu juga diperlukan gitu. Jadi intinya kalau saran saya memang harus legal ya, maksudnya secara, kalau kita mau memulai satu gerakan yang baik, idenya baik, itu perlu dilengkapi dengan persyaratan hukum yang memadai gitu. Kenapa? Karena ini sensitif ya, tentang uang gitu. Ketika nanti idenya bagus gitu ya, niatnya baik gitu, tapi kalau misalkan nggak di backup dengan legal yang baik, nanti khawatirnya jadi masalah ke depan gitu. Karena kan pernah ada ya beberapa kali kayak misalkan
eh, satu dua tokoh gitu ya, misalkan yang pernah menggalang dana secara nasional tapi secara perizinan belum diurus gitu ya, itu dipermasalahkan oleh sebagian pihak gitu, walaupun niatnya baik gitu. Jadi kalau saran saya ya diurus itu perizinannya bisa ke BWI gitu. Jadi terkait sama perizinan sih itu Mas ngurusnya ke BWI ya kalau untuk hubungannya sama wakaf gitu. Nah, mungkin boleh ke pertanyaan selanjutnya. Eh, yang tadi barusan ingin ditanyakan lagi Bu, Mm-mm. terkait penggalangan dananya. Nah, Ya. alhamdulillah beberapa teman-teman yang sudah membantu begitu. Bahkan ada lagi baru-baru ini yang ingin bergabung sebagai volunteer dan lain-lain. Mm-mm. Bahkan nggak tahu kenapa beberapa minggu ini banyak aja dorongan gitu. Jadi alhamdulillah hampir semua administrasi digitalisasinya ingin segera kami fixkan Mm-mm. terkait websitenya, kemudian sosial media, kontak, bahkan kalau memang bisa betul-betul digital, Mm-mm. seperti Sunan Kalijaga Endowment Fund gitu, Mm-mm. melalui QR code. Mungkin itu bisa nanti selanjutnya saya ingin tanyakan terkait teknisnya. Tapi Boleh. terkait perizinan penggalangan dananya, Bu, apakah boleh langsung dimulai? Kan kalau misalnya langsung surat izin dari BWI sebagai nazir begitu mungkin lama. Tapi kalau memangnya Oh. tapi Mm-mm. kalau memang ingin memulai untuk memulai platform ini begitu Mm-mm. langsung membuka donasi kan belum dapat izin untuk Mm-mm. penggalangan unit usaha wakaf tadi. Tapi kalau Mm-mm. untuk memulainya kan butuh bantuan materi juga. Apakah boleh Mm-mm. seperti itu, Bu? Oke, jadi sebenarnya kalau saya melihatnya ya, pertama mungkin agar aman ya dari sisi legal gitu, saran saya mungkin bisa kerjasama dengan nazir yang sudah terdaftar gitu. Kami di Wasit ada beberapa ini ya biasanya kontak dengan nazir yang sudah terdaftar. Jadi kalau misalkan memungkinkan, saya nggak tahu ini timnya Mas Zulfan berarti ada yang background emang expertise di IT ya, yang maksudnya siap mendevelop sistemnya ya. Alhamdulillah sudah ada, Bu. Oke, jadi sebenarnya sebelum ke sana, mungkin saya pengen tanya, kalau dari Mas Zulham dan kawan-kawan, ada nggak diferensiasinya? Maksudnya gini, kalau sebenarnya ya, ketika apa platform yang menyediakan untuk penggalangan dana di wakaf itu sudah ada beberapa, termasuk bahkan beberapa LKSPWU dan bahkan BWI sendiri kan juga punya ya, jadi berkah atau berkah ID itu ada punya platform sendiri yang untuk menggalang wakaf dari masyarakat gitu. Nah, bedanya apa? Kalau dari Mas Zulham dan kawan-kawan yang ingin ditawarkan dari platform ini gitu, yang sudah pernah ini nggak, sudah pernah membandingkan nggak kayak misalkan BNI Syariah ya, berarti sekarang BSI itu kan sempat punya BNI Wakaf Hasanah gitu kan. Terus ada juga yang jadi berkah, berkah ID gitu. Nah, itu diferensiasinya apa misalkan? Sudah sempat kepikiran belum ke sana? Uh, terkait logo, kemudian nama, kemudian diferensiasi Program. Mm-mm. program awal begitu, seperti yang saya Mm-mm. sampaikan tadi. Mungkin secara ringkasnya namanya kita anggaplah unit usaha wakaf, usaha Mm-mm. wakaf yang menghasilkan profit. Sebenarnya sudah saya buatkan konsep barunya. Mm-mm. Saya ingin Oh, mau share screen ya? Boleh, share boleh, boleh. screen. Silakan, silakan. Saya ingin share screen Oke. deh. Share screen saya kelihatan, Bu? OTW. Hmm. Ya, kelihatan. Oke, mungkin ini untuk di rintisannya seperti ini. Ya hanya sekedar nama, mungkin belum bisa benar-benar matang begitu. Kemudian kan tadi yang saya sampaikan adalah unit usaha wakaf. Apa yang diferensiasi atau yang membedakannya dengan yang lain? Yang saya ketahui sejauh ini rata-rata orang para penggalang dana wakaf produktif
masih fokus ke produktifnya itu investasi ke saham syariah, kemudian deposito, kemudian surat berharga dan lainnya. Nah, belum ada yang fokus benar-benar mengelola unit usaha yang benar-benar berkembang seperti perusahaan-perusahaan wakaf di luar negeri seperti Pakistan, kemudian Singapura atau Malaysia di Johor begitu. Beberapa perusahaan yang sudah benar-benar menjadi wakaf yang bisa menghasilkan profit. Mungkin itu yang ingin kami isi, kekurangan dari apa yang belum ada dari umat Islam atau mereka yang menggeluti wakaf. Nah, mungkin secara ringkas bentuknya unit usaha retail gitu, unit usaha retail yang menjual barang kebutuhan pokok. Mungkin sekilas terbesit pertanyaan apa perbedaannya dengan toko kelontong dan toko-toko barang-barang pokok lainnya di sekitar kita gitu. Tapi yang pasti insya Allah dengan bantuan teman-teman juga para pembimbing yang mereka menggeluti juga ilmu bisnis begitu, dan guru-guru yang sudah terjun langsung di wakaf dan perdagangan. Mudah-mudahan ada bantuan dari mereka. Kami yang muda ini justru jujur ya untuk langsung seperti itu mungkin tidak bisa. Tapi arahnya ke situ. Kemudian mungkin sekilas mereka yang memilih wakaf produktifnya itu ke deposito, kemudian surat berharga itu katanya minim resiko. Ternyata unit usaha pun bisa kita minim resiko kan dengan ilmu marketing. Kemudian kita pilih sektor yang benar-benar istilahnya ada sektor perekonomian yang paling menunjang PDB. Salah satunya kan sektor jual beli atau di barang-barang kebutuhan pokok seperti itu. Sekilasnya peluangnya memang karena ini adalah barang pokok bukan barang komplementer, artinya banyak masyarakat, artinya setiap hari pasti ada aja masyarakat yang membutuhkannya. Kemudian bisnis unit usaha ini bisa menjadi bagian besar dari pasar karena menjual barang kebutuhan sehari-hari. Dan itu dua poin itu mungkin yang menjadi inti kenapa kami bilang juga minim resiko tapi bisa menghasilkan seperti deposito dan wakaf produktif lainnya. Ya, gambaran umumnya seperti ini. Nanti insya Allah saya sampaikan lagi, mungkin bisa saya kirim. Ya, tapi seperti itu Bu. Juga kami bukan berarti benar-benar ingin langsung memulainya dan lain, tidak. Juga butuh saran dan masukan dari pihak wasit, Bu Lisa, kemudian Bu Luli untuk mungkin ada yang salah atau ada yang tidak tepat atau yang kami gagas ini masih banyak kekurangannya seperti itu. Baik, makasih banyak Mas Zulham. Saya ini ya feedback ya. Jadi yang pertama saya setuju banget tadi ya terkait sama bahwa kita nih harus masuk ke sektor-sektor yang kalau kata Ibnu Khaldun nanti saya share ya, ada saya waktu itu nulis satu jurnal dan ada waktu itu sempat di research expose-nya BWI ya, intinya memberikan kalau menurut Ibnu Khaldun memang sebenarnya kalau wakaf itu, lembaga wakaf itu masuk ke sektor-sektor yang high demand. High demand itu artinya semua orang butuh. Hari ini high demand yang semua orang butuh itu ada dua at least. Satu adalah food, dua adalah energi. Jadi food dan energi. Saya di sesi yang Q&A pertama itu sempat sampaikan juga. Jadi kalau tadi tentang kebutuhan pokok gitu ya, itu setuju banget gitu. Memang harus masuk ke sana. Artinya apa? Ketika kita menggalang dana wakaf, kita harus investasikan ke sana. Cuman ada satu yang kalau menurut saya mungkin ini nanti kita perlu diskusi lanjutan ya, bahwa tempo hari saya ngisi materi tentang korporatisasi. Jadi ada satu training di Wasit, temanya tentang korporatisasi. Intinya apa? Korporatisasi itu adalah idealnya ya. Jadi lembaga wakaf itu tidak menjadi tidak masuk ke bukan gini. Jadi kalau kayak bank, kalau Mas Zulham tahu bank itu ada dua tipe. Ada namanya investment banking, ada namanya retail banking. Bank yang tempat kita nyimpan uang itu retail banking. Artinya dia masuk ke menjalankan operasional orang nyimpen gitu ya. Terus nanti ngasih pinjaman gitu.
Nah, kalau investment banking itu dia berinvestasi, jadi kayak ya investment bank gitu. Nah, sebenarnya idealnya lembaga wakaf itu dia tidak masuk ke hal-hal yang operasional gitu. Artinya, ketika dia menggalang dana, sebenarnya lebih ideal itu dia tuh invest ke perusahaan ABCD gitu. Jadi konsep ini kalau misalkan nih Mas Zulham dan tim gitu ya, memang punya tim yang bisa mengaplikasi eh, saya ada juga nih beberapa ide gitu ya yang bagaimana intinya kita memang butuh satu aplikasi yang bisa memfasilitasi orang tuh kalau mau beli tuh biar mudah gitu. Dan bagaimana sebenarnya intinya gini, kalau ini retail ya tadi ya kayak misalkan jualan kebutuhan harian, itu sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah supply chain-nya, SCM, supply chain management gitu. Bagaimana apa namanya distribusinya gitu. Kebayang nggak kayak misalkan gini, Aqua, saya mohon maaf ya sebut merek gitu, minuman gitu. Ini sebenarnya kalau dalam Islam, saya ini bener loh jadi personal concern saya gitu. Karena apa? Dalam Islam tuh harusnya air itu kan nggak dijual belikan ya. Itu kan kebutuhan yang kayak dulu sumur rumah akhirnya kan diwakafkan oleh Utsman gitu ya. Nah hari ini tuh saya kepikiran gimana ya caranya biar kita tuh nggak perlu beli gitu. Kalau kita kalau kalau kita masih dengan sistem yang sama menjual air juga kan maksudnya jatuhannya ya masih sama juga gitu walaupun mungkin sebagian disedekahkan gitu ya tapi konsepnya maksudnya itu belum belum yang ideal lah gitu. Nah kalau misalkan Mas Zulham ada tim gitu ya mungkin jadi rada ada kalau saran saya rada ada ini ya modifikasi gitu. Jadi mungkin either bisa dibagi dua gitu ya. Nanti yang nazir itu tetap bisa didirikan gitu ya. Dan nanti menggalangnya itu apa namanya? Menggalang dana dari masyarakat dan diarahkannya menjadi investment semacam investment bank gitu. Jadi nanti dananya itu ke diinvestasikan ke PT ABCD. Salah satu PT yang nanti bisa didanai itu PT yang ini nih, yang Mas Zulham dan barusan dipresentasikan. Gitu. Jadi idealnya bukan langsung nazir yang punya bisnis ini gitu, tapi nazir berinvestasi di perusahaan ini. Gitu. Selain perusahaan ini nanti bisa juga investasi di perusahaan yang lain gitu. Jadi mungkin nanti emang nggak cukup ya kalau 30 menit diskusi ini, tapi saya nggak nangkap gitu maksudnya ke sana dan kalau dari saya tadi ya kalau misalkan memang mau mendaftarkan harus dari sisi legal ada yang diurus gitu paralel dengan itu kayaknya perlu kita breakdown gitu scope areanya nazir itu apa gitu ya dan itu juga perlu tim khusus gitu karena kalau saya melihatnya kenapa selama ini masih segini-gini aja gitu ya itu dari sisi memang butuh orang yang jualan gitu jadi eh, ketika ketika misalkan mau jadi nazir sebenarnya yang paling paling penting untuk dipikirkan adalah bagaimana menarik orang untuk mau berwakaf di kita gitu kan. Jadi kan kita harus membangun trust nih gitu. Nah, itu sistem itu yang harus kita kembangkan gitu. Karena kan dan sebenarnya ya dengan environment Indonesia yang orangnya dermawan, terus apalagi fenomena hijrah kayak gitu sebenarnya kalau mengemasnya itu dengan profesional dan dengan menarik apalagi anak-anak muda kan bisa berinovasi gitu ya. Itu menurut saya sangat potensial untuk dikembangkan. Nah, paralel dengan itu, nanti kita bisa kembangkan satu tim tersendiri. Ini harus terpisah ya, antara yang timnya Nazir nanti jadi satu lembaga tersendiri dengan tim yang nantinya akan mendirikan PT-PT yang dia akan memenuhi kebutuhan dari masyarakat gitu. Kuncinya satu, wakaf itu kalau kita lihat sepanjang sejarah ya, wakaf itu adalah diberikan atau orang itu berwakaf, para sahabat dulu berwakaf gitu tuh adalah untuk menjawab kebutuhan pada saat itu gitu. Pada saat itu ketika habis hijrah ke Madinah terus butuh air gitu ya, akhirnya kan diwakafkannya sumur gitu. Hari ini kita butuh apa sih? Kita butuh juga memenuhi kebutuhan kita. Coba kita lihat barusan saya belanja gitu ya misalkan itu barang-barang yang saya beli gitu. Sebenarnya kalau ada pilihan ya, ini adalah produk buatan Muslim, saya akan prioritas beli yang itu gitu. Tapi pertanyaannya apakah produk tersebut sekualitas nggak sama yang buatan toko sebelah gitu atau buatan pabrik sebelah gitu. Jadi memang makanya kalau di nanti saya share yang di paper itu Ibnu Khaldun tuh bilang bahwa gini tadi ya investasinya harus ke yang high demand jadi food ataupun energi dan yang tidak kalah penting adalah menjaga quality dari barang tersebut. Nah ini yang harus jadi PR besar nih kita. Dimanapun kita berinvestasi atau kita membuka usaha kita harus
bisa memberikan service excellence. Ini kalau misalkan perusahaan jasa, service excellence. Tapi kalau kita memproduksi produk, berarti produk yang kita hasilkan ini harus punya kualitas yang terbaik gitu. Kenapa? Bukan karena semata-mata bahwa kita mau jual dengan harga tinggi ya, tapi itu adalah ajaran di agama kita gitu, bahwa ketika kita melakukan sesuatu kita harus memberikan yang terbaik gitu. Jadi ketika kita memproduksi barang, ya harusnya kita memproduksi barang dengan kualitas yang terbaik. Jadi orang tuh yang beli di kita tuh nggak nyesel gitu. Jadi kuncinya sih itu. Mungkin dari saya itu dulu ya. Kalau misalkan nanti ada perlu waktu diskusi lanjutan, dengan senang hati gitu ya. Saya senang banget kalau misalkan ada teman-teman yang ada ide dan ada gagasan untuk bisa berkontribusi. Saya kadang biasanya kalau isi materi di akhir sesi, saya sharing bahwa gini teman-teman. Kita di khususnya di perwakapan ya, kayak misalkan kemarin berarti kan wasilahnya Mbak ini ngisi materi, terus Mas Zulham dapat pencerahan gitu ya, terus ngontak Mbak Iin untuk tanya lebih lanjut. Nah sama kayak gitu, kita nggak pernah tahu di titik mana kita akan dapat pencerahan gitu. Dan itu adalah hal yang kita paling mudah bisa kita lakukan gitu. Jadi nggak usah nunggu harus apa dulu gitu ya, kita menuntut sesuatu yang sempurna dulu baru kita mau melakukan sesuatu gitu. Kalau saran saya, teman-teman bisa langsung bergerak gitu ya, nanti bisa kita koordinasi lebih lanjut mulainya dari mana gitu. Intinya setiap hari ini perlu ada hal yang kita lakukan gitu, dan orientasinya bukan cuma untuk kita pribadi ya, tapi untuk kita pengen membantu umat, kita pengen bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi intinya tugas kita adalah bergerak nih setiap harinya gitu ya. Kita berkontribusi melalui sesuatu. Tempo hari kemarin baru kita launching The Ghazali Project Indonesia gitu, dan saya tersentuh banget ya, maksudnya bahwa, dan ini benar nih teman-teman gitu, bahwa Islam akan bangkit sekali lagi. Kalau kita lihat ada 5 fase, Islam kan akan bangkit nanti sekali lagi gitu kan, akan ada Islamic revival nantinya gitu. Itu satu kepastian gitu. Walaupun kita sekarang lihat kondisinya kayak aduh jauh banget gitu, nggak usah ngomong itu dulu gitu ya. Bahkan sekarang ketika negara-negara yang majority muslim itu tertinggal jauh kayak gitu, tapi kita yakin itu melihatnya pakai iman ya, nggak pakai mata gitu. Kita yakin bahwa akan terjadi nanti, bahwa Islam ini akan ada kebangkitan Islam dan Islam akan jaya sekali lagi gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah kita akan terlibat di situ atau enggak gitu. Nah di titik-titik perjuangan itu teman-teman semuanya butuh dana gitu. Ingat nggak, banyak proyek-proyek strategis yang akhirnya ya qadarulahnya belum bisa dilaksanakan ya. Misalkan kayak dulu kalau pesawat terbang dulu Prof. Halidi gitu ya, terus mobil listriknya Mas Riki Alsan gitu ya, itu kan akhirnya terkendala dana gitu. Nah hari ini emang kendalanya kita juga dana nih gitu, dan saya melihatnya wakaf ini bisa jadi satu way out ya, salah satu way out untuk kita menggalang dana nih dari masyarakat secara patungan gitu. Nah, nanti kalau teman-teman Mas Zulham dan tim memang punya skill dan expertise ya untuk bagaimana membuat aplikasi yang bisa memobilisasi dana dan bisa memfasilitasi orang untuk berinvest secara efektif gitu ya. Nanti insya Allah bisa kita diskusi lebih lanjut. Gitu dulu kali ya dari saya. Baik, terima kasih. Ya, mungkin harapannya bisa terus dapat bimbingannya untuk ke depannya. Dengan senang hati insya Allah. Baik, mungkin karena sudah jam 10.30 saya kembalikan ke Nadia. Ya, terima kasih banyak Bu Lisa dan Mas Zulham. Semoga tadi penjelasannya dapat dipahami, dan Mas Zulham bisa langsung kontak ke Bu Lisa atau Bu Luli jika ada pertanyaan lebih lanjut ya. Semoga dapat menjawab dan dapat dipahami, dan semoga rekan-rekan yang hadir semua pada hari ini juga dapat dapat mengikuti tadi ya pembahasan dan menambah ilmu mengenai digitalisasi tadi dari wakaf. Kita tutup acara pada pagi hari ini, Q&A wakaf di hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Afaminkum, semoga semuanya dapat selalu sehat dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nadia, Mbak Lisa, Zulham. Terima kasih Bu Luli. Iya, semangat ya.